Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang masa praaksara. Khususnya hari ini kita akan membahas dari mana sih asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk kita lihat ke slide selanjutnya. Ada 3 teori yang menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, teori Afrika. Pada tahun 200.000 sebelum Masehi sampai 60.000 sebelum Masehi, manusia modern awalnya dikenal sebagai Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia yang sudah berdiri tegak. Manusia kera yang sudah berdiri tegak seperti manusia seperti kita sekarang. Mulai menyebar ke seluruh Afrika. Kemudian pada tahun 55.000 sebelum Masehi, manusia mulai bermigrasi ke Asia Tengah. Selanjutnya tahun 50.000 sebelum Masehi, manusia sudah memenuhi Asia Tengah dan mulai memasuki Asia Timur. Tahun 45.000 sebelum Masehi, manusia menyebar ke Rusia dan memasuki wilayah Eropa. Selanjutnya, tahun 40.000 sebelum Masehi, manusia telah tersebar luas ke Afrika, Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Australia. Jadi, ini merupakan penjelasan dari teori Afrika. Slide ini merupakan gambar dari persebaran teori Afrika, mulai dari Asia, Asia Tengah, Asia Tenggara, sampai akhirnya ke Eropa dan berakhir di Australia. Peradaban manusia purba. Selanjutnya adalah teori Yunan. Teori ini menyatakan bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok, bagian selatan. Pendukung teori ini antara lain adalah Prof. Dr. H. Kern dan Robert Baron von Goldern. Kern menyoroti adanya kesamaan bahasa, sementara itu Goldern menyoroti adanya kemiripan artefak. Berdasarkan teori ini, orang-orang Yunan bermigrasi ke wilayah Nusantara dalam 3 gelombang utama. Yang pertama adalah kedatangan bangsa Negrito. Bangsa Negrito diyakini sebagai penduduk yang paling bawah di Kepulauan Nusantara. Menurut perkiraan para ahli, mereka sudah mendiami wilayah Nusantara sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pendapat ini didasarkan pada penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan, Malaysia. Ciri-ciri fisik bangsa Negrito adalah berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, bibir penuh, dan berbadan pendek. Nah, ketika saya berbicara tentang teori ini, jadi kalian tuh ngebayanginnya, kan kita tuh wajahnya beragam ya. Nah, ini salah satu unsur kenapa sih kita tuh beragam. Karena kan ada perkawinan blasteran, misalnya contohnya Indonesia sama Belanda. Pastikan gennya itu atau mukanya lebih mirip ke barat-baratan, karena itu kan perpaduan dan percampuran antara dua gen yang berbeda, Asia dan Eropa kayak gitu. Makanya muka kita sama muka teman kamu misalnya yang dari Malaysia atau dari Kalimantan itu kan berbeda dari warna kulit, rambut, dan sebagainya. Kedatangan Proto-Melayu. Migrasi yang pertama ini diperkirakan terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kelompok yang ikut dalam gelombang migrasi pertama ini dinamai Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada bangsa Negrito. Bangsa Proto-Melayu telah pandai membuat alat-alat bercocok tanam, barang pecah belah, dan perhiasan. Pola hidup mereka masih berpindah-pindah atau nomaden. Kedatangan bangsa Proto-Melayu diperkirakan dilakukan melalui 2 jalur. Yang pertama, menyebar ke Sulawesi dan Papua dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong. Keturunan Proto-Melayu saat ini antara lain masyarakat Toraja. Yang kedua, jalur kedua, menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan membawa kebudayaan Neolitikum berupa beliung persegi. Keturunan Proto-Melayu saat ini antara lain masyarakat Nias, Batak, Dayak, dan Sasak. Yang ketiga ada kedatangan Detro Melayu. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi terjadi gelombang migrasi yang kedua, yaitu penduduk ras Melayu Austronesia dari Teluk Tonkin. Mereka biasa disebut Detro Melayu atau Melayu Muda. Keturunan Detro Melayu saat ini antara lain masyarakat Jawa, Minang, dan Bugis.
Masyarakat Tutro Melayu membawa kebudayaan perunggu yang dikenal dengan kebudayaan Dongson, Teluk Tonkin. Berdasarkan penelitian, alat-alat kebudayaan perunggu yang ditemukan di Indonesia sama dengan alat kebudayaan perunggu yang ditemukan di Dongson. Contohnya kapak corong, nekara, bejana perunggu, dan arca perunggu. Selanjutnya adalah teori Nusantara. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa Indonesia tidak berasal dari luar, melainkan dari wilayah Nusantara sendiri. Teori ini didukung beberapa pakar seperti Muhammad Yamin, J. Crawford, Kahim Lee, dan Sultan Takdir Ali Syahbana. Teori Nusantara didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai peradaban yang tinggi. Yang kedua, Kahim Lee menyatakan bahwa kemiripan antara bangsa Melayu dan bahasa Champa Kamboja hanya bersifat kebetulan. Dan yang ketiga, berdasarkan kebanyakan fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis, Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara dalam kurung rumpun bahasa Austronesia sangat jauh berbeda dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah. Nah, demikian 3 teori dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sekian dulu materi kita hari ini. Nanti kalian setelah ini catat materinya. Setelah dicatat materinya, kalian akan mengerjakan soal di Google Form yang masih berhubungan dengan materi yang asal-usul bangsa Indonesia dan materi yang sebelumnya saya kasih. Demikian materi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tidak berkerumun, stay safe.